Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Nita di pembelajaran matematika. Semoga kalian di sana dalam keadaan sehat semua ya. Hari ini kita akan lanjut pelajaran kita ke bab 5, sistem persamaan linier dua variabel. Kita akan mulai bab 5 ini dengan memahami konsep persamaan linier dua variabel. Jadi, sebelum memasuki sistem persamaan linier dua variabel atau SPLDV, kita akan memahami konsep persamaan linier dua variabel terlebih dahulu. Langsung saja kita mulai. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Mengidentifikasi persamaan linier dua variabel dengan benar. 2. Membuat persamaan linier dua variabel sebagai model matematika dari masalah dengan benar. Yang ketiga, mengidentifikasi selesaian dari persamaan linier dua variabel yang diketahui dengan benar. Oke, mari kita mulai. Sebelumnya, kalian harus ingat kembali pelajaran kita di kelas 7, yaitu persamaan linier satu variabel. Jadi, bentuk umum dari persamaan linier satu variabel itu adalah AX ditambah B sama dengan C. Contohnya, misalnya di sini ada 3X dikurangi 8 sama dengan 7. Nah, ini adalah contoh dari persamaan linier satu variabel. Di sini kita bisa menentukan berapakah nilai X-nya. Nah, contoh lagi, misalnya 4X ditambah 3 sama dengan 11. Nah, kita bisa tahu nilai X-nya itu berapa setelah kita menyelesaikan persamaan ini. Nah, itu adalah bentuk dari persamaan satu variabel. Oke, itu untuk persamaan linier satu variabel. Maka, untuk persamaan linier dua variabel, itu pun tidak jauh berbeda dengan persamaan linier satu variabel. Nah, kita masuk ke persamaan linier dua variabel. Persamaan linier dua variabel adalah persamaan yang mengandung dua variabel dan pangkat dari tiap-tiap variabelnya adalah 1. Kita lihat bentuk umumnya, yaitu AX ditambah BY sama dengan C. Nah, di sini yang mana saja yang merupakan variabelnya? Ini dia, X dan juga Y. Itulah variabelnya. Di sini C adalah konstanta. Adapun A ini adalah koefisien variabel X dan B adalah koefisien dari variabel Y. Kita lihat dari masing-masing variabel, yaitu X dan Y, mereka memiliki pangkat yaitu 1. Sekarang, ayo kita amati. Nah, di sini kita memiliki masalah sehari-hari yang bisa kita ubah ke kalimat matematika, yaitu persamaan linier dua variabel. Contoh yang pertama, yaitu Zahra ialah seorang mahasiswa. Ia membuka les privat dan memperoleh Rp50.000 per jamnya. Misalnya, ditanyakan jika Zahra mengajar les selama 2 jam, maka berapa rupiah yang akan ia dapat? Nah, tadi kan jika dia mengajar selama 1 jam, dia mendapat 50.000. Nah, kalau 2 jam, maka dia mendapat berapa? Tentu saja 2 dikali dengan 50.000, jadi 100.000. Lalu jika ada yang tanya, jika ia mengajar selama 10 jam, bagaimana? Nah, maka ini bisa kita ubah menjadi seperti ini. Y sama dengan 50.000 dikalikan dengan X. Nah, apa artinya? Artinya, Y ini adalah jumlah uang yang diterima dan X ini adalah banyaknya jam. Jadi, misalnya dia mengajar selama 4 jam, uang yang diperolehnya adalah Y sama dengan 50.000 dikali 4, maka menjadi 200.000. Itu kalau dia mengajar selama 4 jam. Nah, Y sama dengan 5.000X inilah yang disebut dengan persamaan linier dua variabel.
Lalu, contoh masalah yang kedua itu adalah Ratna membeli 3 baju dan 2 celana. Ia membayar Rp100.000. Di sini kita misalkan baju itu adalah B. Maka jika 3 baju menjadi 3B. Lalu misalkan pula jika celana itu adalah C. Maka 2 celana itu menjadi 2C. Jadi 3B ditambah 2C adalah Rp100.000. Nah, di sini kita akan membahas yang mana merupakan PLDV dan yang mana yang bukan merupakan PLDV. Di sini contoh yang merupakan PLDV. Di sini ada Y sama dengan 3X, Y sama dengan 3X min 4, dan seterusnya. Nah, kita lihat dari 4 contoh ini, semuanya memiliki tanda sama dengan, maka merupakan suatu persamaan. Lalu, di yang persamaan pertama, itu ada variabel Y dan juga variabel X. Di persamaan kedua juga variabel Y dan variabel X. Persamaan ketiga, variabel P dan variabel Q. Persamaan keempat, variabel A dan variabel B. Nah, keempat persamaan ini memiliki 2 variabel, jadi sudah mencukupi syarat PLDV. Lalu lihat juga pangkat dari setiap variabelnya. Nah, di sini pangkat dari setiap variabelnya, pangkat dari variabel Y, pangkat dari variabel X, variabel P maupun Q, variabel A, dan juga variabel B, semuanya berpangkat 1. Jadi, keempat contoh ini merupakan contoh dari persamaan linier 2 variabel. Lalu, bagaimana yang bukan contoh? Nah, di sini kita mengambil 4 persamaan yang bukan contoh dari PLDV. Persamaan pertama, X sama dengan 5Y kuadrat. Yang mana yang menyalahi di sini? Nah, kita lihat di persamaan ini, variabel Y itu memiliki pangkat 2, yang artinya pangkatnya lebih dari 1. Jadi, dia bukan merupakan PLDV. Nah, lalu di persamaan kedua, di sini hanya ada variabel Y. Artinya, persamaan 2 hanya memiliki 1 variabel, bukan 2 variabel. Lalu, persamaan ketiga, 3M ditambah 2 sama dengan 7. Ini sama kasusnya dengan yang bukan contoh kedua, yaitu hanya memiliki 1 variabel, yaitu variabel M. Lalu yang keempat, di sini terdapat PQ. Itulah yang bukan termasuk persamaan linier 2 variabel. Selanjutnya, cara menyelesaikan suatu persamaan linier 2 variabel. Nah, perhatikan persamaan berikut. X ditambah 2Y sama dengan 5.500. Bagaimana kita menentukan penyelesaiannya? Nah, untuk persamaan linier 1 variabel, kita tahu bahwa persamaan linier 1 variabel itu hanya ada 1 penyelesaian saja. Lantas, berapakah penyelesaian dari persamaan linier 2 variabel? Nah, penyelesaian dari persamaan linier 2 variabel merupakan pasangan berurutan yang membuat persamaan menjadi benar. Nah, penyelesaian dari persamaan di atas, X ditambah 2Y sama dengan 5.500, dapat kita tentukan dengan mensubstitusikan atau mengganti nilai X dan Y dengan sembarang bilangan bulat. Ayo kita coba selesaikan. X ditambah 2Y sama dengan 5.500. Nah, kita ambil sembarang bilangan bulat. Jika X sama dengan 3.500, Y-nya sama dengan 1.000. Maka X ditambah 2Y menjadi 3.500 ditambah 2 dikali 1.000. Apakah hasilnya akan sama dengan 5.500? Nah, di sini 2 dikali 1.000 itu 2.000, 2.000 ditambah 3.500. Hasilnya 5.500.
Jadi 5.500 sama dengan 5.500. Benar ya artinya? Nah, jadi pasangan berurutan 3.500, 1.000 adalah salah satu penyelesaian dari persamaan X ditambah 2Y sama dengan 5.500. Sekarang giliran kalian ya. Silahkan coba mengerjakan soal berikut. Nanti kalau udah ketemu jawabannya, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, sekarang kita sudah membahas konsep persamaan linier dua variabel. Kalian juga sudah bisa membuat masalah sehari-hari menjadi persamaan linier dua variabel, dan juga kalian sudah bisa membuat penyelesaian dari persamaan linier dua variabel. Semoga tujuan pembelajaran hari ini tercapai. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Jika masih ada yang belum dimengerti, bisa diputar kembali videonya. Demikian pelajaran untuk hari ini. Terima kasih dan tetap semangat untuk belajar.